Bagi ini raja ya, kalau perempuan udah dibini sama orang, berarti ini perempuan punya kelebihan kan. Nah, dia pengen tuh sama perempuan yang udah dinikahin orang. Jadi emang kelakuan raja-raja jolim dulu emang bejat-bejat deh. Halo guys semuanya, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Di video sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui, kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah selesai tugas dakwahnya di negeri Babilonia. Dan ini sudah lazim ya bagi umat Islam mengetahui kalau selain Nabi Muhammad SAW, itu nabi-nabi sebelumnya itu ditugaskan hanya untuk satu kaum tertentu atau satu daerah tertentu. Kalau Nabi Muhammad kan untuk rahmatan lil alamin, diutus ke seluruh umat seluruh dunia. Karena beliau adalah penutup nabi dan rasul. Tapi nabi-nabi sebelumnya itu diutus ke kaum tertentu atau daerah tertentu aja. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai dari Babilonia diperintahkanlah untuk pindah ke negeri selanjutnya yaitu Palestina. Dan nanti beliau akan pindah lagi setelah dari Palestina, Nabi Ibrahim akan pindah ke Makkah. Nah, gimana ceritanya? Ayo langsung aja kita mulai. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kita mulai dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim punya istri bernama Sarah. Ingat ya, istri Nabi Ibrahim bernama Sarah alaihissalam, di mana Sarah ini memang Allah belum beri atau belum karuniai seorang anak sampai umurnya yang uzur, sampai nanti di usia 60 tahun lah. Nah, jadi pada masa kenabian itu dan masa setelah disuruh hijrah ke Palestina, mungkin umur Sarah itu sekitar 30 tahunan. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Sarah menuju Palestina. Namun sebelum di perjalanan, mereka melewati Mesir. Dan pada zaman itu juga di Mesir ini ada satu raja yang zolim juga. Sikapnya aneh juga ini orang, nyeleneh banget nih raja. Bayangin kelakuan raja Mesir saat itu apa? Suka ngembatin bini orang. Nah, jadi bagi ini raja ya, kalau perempuan udah dibini sama orang, berarti ini perempuan punya kelebihan kan? Nah, dia pengen tuh sama perempuan yang udah dinikahin orang. Jadi emang kelakuan raja-raja jolim dulu emang bejat-bejat deh. Jadi sampailah berita ini Nabi Ibrahim tahu kan. Kemudian Nabi Ibrahim bersiasat sama Sarah. Nabi Ibrahim bilang, ceritakan kalau di Mesir tuh ada raja yang kelakuannya seperti ini. Nah, kalau nanti kita lewat sana dan ketahuan, bilang aja kamu saudariku, bukan istri ya, saudariku. Secara harfiah atau secara bahasa sebenarnya Nabi Ibrahim ini nggak bohong, karena memang saudari seiman maksud Nabi Ibrahim, dan dengan tujuan untuk mengelabui raja jolim tadi gitu. Sampailah di Mesir dan ketahuan sama penjaga raja. Mereka lihat, ditanya, dan Sarah bilang ini saudaraku. Tapi saking cantiknya Sarah, penjaganya pun udah kepikiran gitu, udah mikir, wah ini mah raja gue demen yang begini nih. Jadi otak cabulnya udah nular gitu. Dibawalah Sarah. Karena memang sejarawan pun sepakat kalau Sarah ini cantiknya luar biasa gitu, super. Banyak wanita-wanita yang dikenal kecantikannya, diantaranya Hawa, istri Nabi Adam, kemudian Sarah, terus ada Aisyah, Aminah, dan Fatimah. Ini Masya Allah, cantik-cantik. Asia, maaf, Asia istrinya Fir'aun. Ini wanita-wanita yang sejarawan sepakat kalau mereka ini punya kecantikan di luar normal lah gitu, cantik banget gitu. Dibawalah Sarah menuju raja Mesir ini tadi, raja jolim ini tadi, suka ngembatin bini orang. Sampai di depan raja, Sarah pasrah, karena bagi Sarah ini nggak ada lagi yang bisa nolong gitu. Gua udah di depan raja yang dia tahu kelakuannya, dan Sarah pun hanya bisa pasrah gitu, karena dia udah sampai di depan raja, udah nggak ada yang bisa ngehalangin lagi kan. Dia akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah, lindungi aku dari orang ini. Ketika raja ini mulai berhasrat atau pengen menjamah Sarah, berkat doa Sarah kepada Allah, ini raja tangan kanannya lumpuh. Jadi dia mau menjamah Sarah, tangan kanannya lumpuh. Raja bingung kan, apa yang kamu lakukan? Kata Sarah, aku hanya berdoa sama Allah, lindungi aku. Tolong doa lagi sama Tuhanmu, sembuhkan aku. Enggak aku ganggu kamu, kata raja. Sarah berdoa sama Allah, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh, benar-benar sembuh. Yang tadinya lumpuh sebelah kanan sembuh. Tapi karena memang ini raja udah otaknya udah parah ya,
ya, dia ingkar. Dia mau coba jamah lagi Sarah gitu kan. Sarah doa lagi sama ya Allah, lindungi aku ya Allah. Akhirnya lumpuh lagi nih orang. Dan yang lebih parahnya bukan sebelah kanan doang, seluruh badannya lumpuh kecuali mukanya doang. Akhirnya raja bingung kan, ngomong lagi, udah minta tolong deh, doain aku, sembuhkan aku, doain aku sama Tuhanmu. Aku janji dan seluruh orang di dalam istana sebagai saksinya, aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Akhirnya Sarah minta sama Allah, doain agar dia disembuhkan, dan dia disembuhkan. Sembuh total. Tadinya lumpuh, sembuh raja, dan raja takut sama Sarah. Ngomong sama penjaga, bawa ini orang, ente bukan bawa manusia ini. Apaan ini? Jin ini, kata raja. Bawa keluar. Dan saking takutnya raja tadi, dia kasih Sarah oleh-oleh juga. Biar apa? Biar sampai di luar istana, Sarah ini nggak doain dia lumpuh lagi atau mati gitu. Karena kalau Sarah udah keluar istana, dia gimana negonya lagi kan? Jadi dia bilang, nih hadiah untuk kamu, dia kasih. Sebagian riwayat menyebutkan ini anaknya. Tapi riwayat yang banyak disampaikan para sejarawan dan ulama, kalau yang dihadiahkan ini adalah budak wanita terbaik, namanya adalah Hajar. Dari sinilah Hajar yang tatkala itu masih muda ikut bersama Sarah. Umurnya itu setengah dari Sarah. Kalau Sarah umurnya 30 tahun, berarti Hajar waktu itu umurnya 15 tahun. Sampai umur 60 tahun, Sarah ini belum dikaruniai oleh Allah seorang anak. Dan Nabi Ibrahim itu berdoa sama Allah agar diberi keturunan. Nabi gitu kan, dia pengen punya anak yang akan meneruskan dakwahnya gitu. Nabi Ibrahim berdoa sama Allah. Dan Sarah yang melihat ini, tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memiliki keturunan. Lihat bagaimana Sarah ikhlasnya gitu. Dia bebaskan Hajar. Hajar yang tadinya adalah seorang hamba sahaya, dia bebaskan dan dia beri ke Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri, ya. Jadi pada umur sekitar 30 tahunan lah, atau 40 tahun, akhirnya Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah 1 tahun pernikahan, akhirnya Hajar pun dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Kemudian melihat Hajar yang punya anak, Sarah pun berdoa, pengen juga ya Allah, dia pengen punya anak. Dan nantinya insya Allah juga akan Allah beri seorang anak 2 tahun setelah lahirnya Nabi Ismail. Dan lihat gimana cara Allah mengabarkan Sarah untuk mengabarkan beliau punya keturunan. Lihat bagaimana caranya, tertulis juga kisah ini dalam Al-Quran. Allah utus 2 malaikat langsung ke rumah Nabi Ibrahim. Bayangin, 60 tahun nggak punya anak, selalu berdoa untuk agar diberi anak. Akhirnya dapat keturunan di umur yang sudah uzur, dan yang ngabarin malaikat langsung gitu. Nabi Ibrahim menjamu malaikat tersebut pun sedikit gemeteran gitu, takut. Dia lihat kok ada orang dikasih makanan tuh nggak makan gitu. Sebagian riwayat menyebutkan mereka mau megang makanan tuh nggak bisa, tangannya tembus. Dan tapi ya Nabi Ibrahim tahu, oh ini malaikat. Malaikat ini datang ke rumah Nabi Ibrahim khusus membawa 2 berita. Berita pertama adalah kehamilan Sarah. Sarah mengandung, bahkan Sarah pun akhirnya dalam riwayat disebutkan dia mempekik mukanya. Gimana ya? Kayak gini nih, orang Arab suka, oh gitu, nggak percaya lah, gue hamil gitu. Emang begitu? Aku hamil, gimana caranya? Sedangkan aku udah tua dan aku ini mandul. Malaikat bilang, itulah perintah dan itulah keinginan Tuhanmu. Jadi ya, itulah mau Allah gitu. Jadi akhirnya Sarah pun memiliki seorang anak, hamil. Lihat gimana Sarah sabarnya, tapi Allah kasih hadiah yang terbaik. Dia dikabarkan melalui malaikat dan mempunyai seorang anak yang juga nanti akan jadi seorang nabi. Anaknya bernama Ishak alaihissalam. Dan berita kedua yang dibawa oleh malaikat itu adalah berita mereka akan membinasakan kaum Lut. Jadi di zaman Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina, Palestina itu berbatasan juga dengan daerah dakwahnya Nabi Lut. Jadi memang satu zaman, cuman beda daerah dan beda kaum. Nah, kalau lu baca kisah Nabi Lut, ya kita semua tahu lah, itu Nabi Lut dan kaumnya Nabi Lut itu manusia-manusia paling membangkang gitu. Apa kebejatan mereka? Kaum-kaum homoseksual. Kok bisa mereka homoseksual? Diceritakan awalnya mereka hanya coba-coba. Sebenarnya coba-coba itu nggak boleh kalau urusan dosa ya. Makanya awalnya saya hanya coba-coba, lama-lama saya ketagihan. Itu benar. Kaum Lut ini atau bahkan homoseksual ini awalnya mereka coba-coba, tapi akhirnya ketagihan dan Allah binasakan gitu. Sampai di sini ini cerita Sarah.
Akhirnya Sarah punya keturunan yang Allah berikan anak yang baik juga, Nabi Ishak. Gua akan pindah fokus ke cerita Hajar dan Ismail. Turun perintah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Hajar dan anaknya, Nabi Ismail tatkala itu umur 1 tahun. Bayangin, masih menyusu. Umur 1 tahun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bawa ke suatu tempat. Lihat Nabi Ibrahim, patuhnya atas kepada perintah yang diperintahkan. Dia nggak tanya buat apa, ngapain, enggak. Nabi Ibrahim langsung ajak Hajar untuk ikut. Dan lihat Hajar juga nggak banyak tanya. Dia tahu ini Ibrahim orang soleh, dia Nabi, utusan Allah. Dia nggak mungkin merintahkan hal-hal yang buruk, dan dia hanya ikut. Jadi diperintahkan untuk bawa Hajar dari Palestina ke suatu lembah, yang nanti lembah ini akan jadi kota Mekah. Dari Palestina menuju Mekah, kalau ditempuh pada zaman itu ya, kalau ditempuh dengan kuda tercepat, waktunya dibutuhkan waktu 1 bulan perjalanan. Tapi hari itu, tatkala itu Nabi Ibrahim menggunakan seekor unta bersama istri dan anak. Bayangin, lu bisa kebayang berapa lama perjalanan Nabi Ibrahim dari Palestina menuju Mekah. Nah, sampai di Mekah, atau saat itu masih sebidang lembah ya, benar-benar lembah. Kalau lu lihat bagaimana sejarawan membuat ilustrasi kota Mekah dulu ya, Mekah atau lereng gunung, itu diantara 2 gunung ada fondasi Mekah atau Ka'bah. Sebenarnya Ka'bah ini udah ada dari zaman dulu. Sesampainya di tujuan atau di yang tempat nanti akan jadi kota Mekah, tempat ini masih di bawah lereng gunung, kanan kirinya gunung, itu masih kosong banget, nggak ada apa-apa, nggak ada orang, nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan. Sampai di tempat diturunkanlah Hajar. Hajar pun bertanya sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, turunlah dan tinggallah. Langsung bertanya Hajar. Sudah sampai di tempat baru Hajar bertanya. Panjang perjalanan kan dia nggak ada nanya kan. Nah, bertanyalah Hajar, wahai Ibrahim, apakah kau akan tinggalkan kami di tempat yang nggak ada sebatang kayu pun gitu, nggak ada apa-apa, bener-bener tempat kosong gini? Nabi Ibrahim karena ini hanya perintah, dia hanya ngikutin perintah dan nggak jawab apa-apa gitu, diem aja Nabi Ibrahim. Nanya lagi Hajar, apakah kau akan tinggalkan kami di sini di tempat yang nggak ada apa-apa ini? Sampai 3 kali Hajar nanya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hanya diam, menahan tangisnya dan memutarkan ontanya arah kembali ke Palestina. Namun sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan, beliau mendoakan. Doanya juga ada di dalam surah Al-Baqarah, mendoakan untuk keselamatan anak dan istrinya. Dan lihat, Hajar juga sebelum Nabi Ibrahim berangkat dia nanya, apakah ini perintah Allah? Kalau iya, pasti Allah tidak akan ninggalin kami atau sia-siakan kami di sini. Nah, sikap Hajar selain bertawakal, dia juga ikhtiar. Setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim, Hajar langsung ikhtiar. Dia lihat kanan kiri, dia lihat stok minumnya, stok airnya. Karena Nabi Ismail saat itu masih bayi, masih 1 tahunan, masih nyusu gitu kan. Dilihat stok minum untuk Nabi Ismail udah 2 kali sedot, 3 kali sedot, habis gitu. Ikhtiarlah Hajar di sini. Dia lihat, dia mau cari apapun yang bisa diminum atau untuk bisa bantu mereka bertahan hidup di tempat itu. Dan ada dua bukit yang bisa didaki sama Hajar saat itu. Pertama, beliau naik ke bukit yang namanya Sofa. Naik ke bukit, lihat kanan kiri. Ternyata beliau melihat di sebelah sana tuh semacam ada air. Kalau kita kenal sekarang ilmu sains atau fisikanya itu fata morgana ya. Itu pantulan, saking panasnya, pantulan dari matahari. Jadi seolah-olah kita ngelihat di suatu tempat tuh ada air. Turunlah Hajar dari Sofa, kemudian naik ke bukit yang satu laginya. Tapi sebelum beliau naik, dia lari-lari kecil dulu di bawah agar bisa naik ke bukit yang satunya yang namanya adalah Bukit Marwah. Naik di Bukit Marwah, lihat lagi kanan kiri, kok di seberang sana ada air. Turun lagi, balik lagi ke Sofa, lihat lagi ke sana, begitu 7 kali. Bayangin, usaha ikhtiarnya Hajar untuk mencari hal yang bisa buat mereka bantu bertahan hidup di tempat itu. Dan akhirnya usaha ini, ikhtiar ini Allah kenang sampai hari kiamat dan akan menjadi amal jariah bagi Hajar. Allah jadikan ini amal ketika orang yang akan umroh atau haji. Jadi nanti orang yang umroh atau haji akan sa'i di Sofa, antara Sofa dan Marwah. Bayangin, bentuk keikhlasan dan ikhtiar yang luar biasa dari Hajar diganjar dengan amal jariah sampai hari kiamat nanti. Selepas dari udah mulai Hajar udah turun balik lagi, dia coba lihat ke arah Ismail. Waktu itu Ismail ditinggalkan terus dikasih pelindung lah dari matahari gitu.
biar nggak kepanasan. Hajar lihat, loh kok ada mata air di dekat Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi. Nah, ulama berpendapat, ada 3 pendapat nih, sumber mata air tersebut. Ada yang mengatakan kalau itu dari hentakan kaki Nabi Ismail yang masih bayi. Beliau nangis-nangis, kehausan, dan hentakan kakinya itu mengeluarkan air. Ini doif. Ada yang perkataan kedua, dari kakinya untanya Nabi Ibrahim tadi, sebelum beliau pergi. Ini juga masih doif, kata ulama. Nah, ini yang paling sahih. Yang paling sahih adalah Nabi atau Malaikat Jibril datang, itu mengempaskan sayapnya, maka keluarlah mata air tersebut. Nah, lihat, saat Hajar melihat mata air keluar ini, dia mengumpulkan atau bikin gundukan. Jadi ada mata air sedikit, dibikin gundukan sama Hajar. Dikumpulin tuh pasir, ditutup, sambil dia ngomong dalam bahasa Mesirnya atau Kipti ya. Dia ngomong, zam, zam, berkumpullah, berkumpullah. Jadi biar ini air nih nggak kemana-mana, jadi dikumpulin sama Hajar. Yang sekarang sampai detik ini kita kenal air tersebut adalah air Zam-Zam. Masya Allah. Nabi bilang kalau seandainya ibunya Ismail nggak melakukan Zam-Zam, nggak ngumpulin ini, air Zam-Zam itu akan jadi laut, kata Nabi. Makin derasnya mata air itu. Nah, jadi pada hari itu terjadilah hikmah Allah. Pada hari dimana Ismail dan Hajar diletakkan di lembah itu, sebelumnya di daerah Yaman, nanti ini berkaitan erat dengan orang Arab, terbentuknya komoditas Arab nih ya. Di daerah Yaman ada bendungan Ma'rib, itu pecah. Jadi orang-orang Yaman, orang Arab yang di Yaman dulu mereka hidup dengan perkebunan yang subur, karena bendungan ini pecah, taman atau kebun-kebun mereka itu jadi pohon bidara. Pohon bidara kan nggak ada buahnya, hanya duri gitu kan. Makanya kalau kalian ke Yaman banyak pohon bidara. Itu dari zamannya dulu gitu, zaman orang Arab dulu. Kemudian saat bendungan pecah, mereka pun mau hijrah. Keluarlah mereka dari Yaman, mereka mau ke Syam. Jadi kalau orang dari Yaman mau ke Syam, itu mereka akan ngelewatin Mekah, Madinah, baru ke Syam ya. Ini kalau gambar map gampangnya gitu ya. Saat mereka lewatin daerah lembah Mekah ini, mereka tahu ini hanya lembah, ini lembah kok. Saat mereka keluar dari Yaman, mereka mau hijrah ke Syam, kok mereka lihat di atas lembah itu ada burung gitu, muter-muter. Kelakuan burung ini aneh. Karena menurut mereka, kalau ada air, ada mata air itu ada kehidupan. Insya Allah bisa bangun kehidupan di situ kalau ada mata air. Datanglah salah satu kepala suku dari Jurhum tadi, nyamperin Hajar. Karena Hajar udah pertama kali yang ada di daerah situ dan dia di sekitaran mata air. Lihat gimana beradabnya orang Jurhum. Ya dia sebenarnya bisa aja kan. Dia lihat ada perempuan dan anak kecil. Cara logika itu gampang banget. Kalau mereka nggak beradab, tinggal singkirin perempuan dan anak kecil 2 orang, udah dia kuasain mata air. Tapi nggak, suku Jurhum beradab. Dia minta lobby, negosiasi sama Hajar. Lu bayangin, Bu, Ibu kan punya mata air. Gimana kalau mata airnya ini bagi kami juga, kongsi sama kami. Nanti kami kasih Ibu hasil panen kami, hasil kebun kami. Mau nggak, Bu? Nah, Hajar karena dikasih penawaran tersebut, dan ini insya Allah menurut Hajar akan membantu mereka bertahan hidup kan di daerah ini, ya mau-mau aja gitu. Nah, dari segala hal ini adalah bentuk hikmah Allah dan rencana Allah. Allah yang rancang gitu. Bisa-bisanya Hajar dari Palestina disuruh pindah ke satu lembah antah berantah. Terus di waktu yang bersamaan bendungan Ma'rib pecah. Jadi orang-orang Arab asli yang tadinya ngumpul di satu tempat di Yaman hijrah dan ngelewatin tempat antah berantah ini tadi. Gitu. Kok bisa? Itulah rencana Allah. Dan kata sejarawan, hari itulah hari pertama kalinya terbentuk kehidupan di kota Mekah. Dengan tinggalnya orang Arab asli yang dari Yaman tadi di kota Mekah ini, maka itulah awal mula terbentuknya kota Mekah. Dan nanti Nabi Ismail jadi orang Arab yang diarabkan. Nah, itu tadi yang kedua, Arab musta'ribah. Ya, kenapa? Karena dia awalnya nggak berbahasa Arab, cuman karena tinggal dengan orang Arab, akhirnya Nabi Ismail pun berbahasa Arab. Orang Arab yang diarabkan lah gitu. Kalau Arab aslinya kan mereka tadi suku Jurhum yang berasal dari Yaman, gitu kan. Nah, nextnya kita akan cerita kehidupan Nabi Ismail selama
bersama Nabi Ibrahim, bagaimana mereka ngebangun Ka'bah, ya. Itu gua akan ceritakan di video selanjutnya. Jadi kalau menurut kalian konten ini bagus, ya gua sangat terima kasih banget kalau kalian subscribe, share juga ke saudara-saudara kalian biar mereka tahu cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Boleh juga kalau mau diskusi, follow Instagram gua atau TikTok yang gua taruh di bawah ini. Silahkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا